صلى عليك الرحمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami muliakan dan jemaah sekalian, alhamdulillah atas limpahan taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan siang kali ini kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua ketaatan kita senantiasa akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua termasuk dalam golongan yang akan mendapatkan syafaat yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, hunaka su'alun 'azim. Ada pertanyaan besar. Mengapa kita dicipta dan untuk tujuan apa kita dicipta dan kita akan kemana ketika kita diciptakan oleh Allah di kehidupan alam dunia ini. Ayat 73 suratul An'am menjawab pertanyaan itu. Qauluhu subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa yawma yaqulu kun fayakun. Qauluhul haqq. Wa lahul mulku yawma yunfakhu fis-sur 'alimul ghaibi wasy-syahadah wa huwal hakimul khabir. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan kebenaran. Jadi Allah menciptakan keduanya, khaliquhuma wa mudabbiruhuma, menciptakan keduanya, mengatur keduanya bil haqq, dengan benar. Apa maknanya, Pak? Jawab dengan doa ulul albab. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua, langit dan bumi, dengan sia-sia. Bukan main-main pula. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi ini main-main. Dan kita pula sama, Pak. Ketika kita wafat, walam yatrukum sudah. Allah tidak membiarkan begitu saja. Ada proses kelanjutan. Baik, apa tujuan diciptakan langit dan bumi beserta isi-isi? Pertama adalah itu rahmat Allah. Makanya ada ayat illa man rahimna rabbuk wa lidzalika khalaqahum. Kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Tuhanmu, dan karena itulah Allah menciptakan mereka. Para ulama menyatakan begini. Apa tujuan pertama, Pak? Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah linaf'alu, supaya kita bisa berbuat ma nastaujibu bihi rahmatahu fayarhamuhu. Supaya kita bisa melakukan sesuatu yang sesuatu itu membawa rahmatnya Allah, dan kemudian Allah terus rahmati kepada kita minad dunya ilal akhirah. Yang pertama. Yang kedua adalah ghayatul khalqi, yang umum ini, Pak. Suka disampaikan banyak ulama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya adalah ibadah. Ibadah jangan kita terjebak sholat, zakat, puasa, sedekah saja. Ibadah itu luas, ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah mata, ada ibadah kemudian finansial, ada ibadah dengan menggunakan senyuman, itu juga ibadah. Kemudian yang ketiga adalah alasan kita untuk kita bisa ma'rifatullah, mengenal kepada Allah. Ketika kita begini, makanya kita sekalian Pak dituntut untuk memikirkan penciptaan ini. Jadi ulul albab, orang yang akalnya sempurna itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi.
Nabi ini ketika bangun tidur Pak, selalu baca ayat ini. Kemudian menganan-anan ciptaannya Allah. Membawa kita kepada makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ma'rifatullah, kita akan mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, il-ibtila, untuk adanya ujian buat kita. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan kita Pak, kita hidup di bumi ini, tujuan selanjutnya adalah menguji kita. Makanya ikhtilafu ahwalina, berbeda-bedanya kita Pak. Mungkin Bapak akan menyatakan orang yang sakit tidak pernah bisa sholat jamaah mungkin kalah dengan kita, tidak bisa. Di antara kita mungkin ada yang kaya Pak, ada yang tidak punya, ada yang melesat jabatannya, ada yang lambat. Puluhan tahun Pak masuk militer, masih kopral, tapi ada yang sudah menjadi letnan jenderal. Itu semuanya adalah hakikatnya Pak, ujian buat kita. Itakamul bainana, saling melengkapi antara kita. Kalau semuanya kaya, siapa yang mau jadi pekerja? Kalau semuanya sehat Pak, bagaimana orang itu bisa merasakan daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya tanda takwa itu bukan hanya kaitan vertikal, tapi yang paling penting Pak adalah horizontal. Orang kaya Pak, ya, memiliki simpati, empati kepada yang tidak punya, itu enggak takwa ya. Maka tanda takwa paling utama alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang menyakiti kita. Bapak dendam tidak memaafkan, demi Allah bukan takwa. Tidak bertakwa itu. Salatnya rajin, nyimpen dendam, tidak memaafkan kesalahan orang. Sebab tanda takwa yang kedua, ketiga adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mampu menahan emosi. Ibtila. Yang kelima, Allah menciptakan kita bukan untuk kepentingan Allah. Makanya tidak ngasih manfaat Pak. Hari ini kita sholat Bapak rajin, apakah itu membawa manfaat menjadikan untungnya Allah? Sama sekali tidak. La tanfa'uhu ta'atu ta'in wa la tadurruhu maksiatul 'asim. Tidak ngasih rugi buat Allah maksiat orang yang maksiat, termasuk taat orang yang taat. Tidak. Jadi Allah menciptakan kita Pak bukan untuk kepentingan Allah. Hakikatnya semua maslahat, semua hikmah, semua kebenaran, kebaikan, semua kembalinya kepada kita. Wa yauma yaqulu kun fayakun qauluhul haq wa yawma yunfakhu fis-sur wa yawma yaqulu kun fayakun, diatafkan Pak dengan ayat wa annaqimus salata wattaquhu wa huwa alladzi ilaihi tuhsyarun, ayat sebelumnya. Jadi takwa itu Pak ada takwa kepada neraka, wattaqun naral ladzii, ada takwa kepada Allah, fattaqullaha mastata'tum, atau ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Yang ketiga ada takwa kepada kiamat. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah. Takutlah kamu kepada hari yang kamu diminta pertanggungjawaban terhadap semua perbuatan kamu yang ada di alam dunia, sekecil apapun, segede apapun. Dan itu kiamat Pak. Itu akhirnya penciptaan. Jadi awal mula penciptaan pun sama. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Kiamat terjadi juga sama. Itu dengan wa yauma yaqulu kun fayakun. Kiamat terjadi Pak, hancurnya dunia pun sama dengan firman Allah kun fayakun. Qaulul haq. Firman-Nya, ucapannya adalah benar, la mahalata wala syakka fihi, tidak ada keraguan pada. Banyak kalau ada orang itu Bapak kalau lihat di YouTube, Masya Allah, terus dada kita Pak, rukun iman diacak-acak ini. Banyak yang nggak percaya kiamat, banyak yang nggak percaya azab kubur, nikmat kubur. Bagaimana tidak? Wong Quran kok yang menyatakan. Itu mohon maaf Pak, kalau segi akidah keluar zona akidah. Banyak tuh, Allah ya. Ini qauluhul haq. Walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur. Bagi Allah segala kekuasaan. Yauma yunfakhu fis-sur, pada hari ditiupkan sangkakala.
Jadi Allah Subhanahu wa taala itu besok Pak yang berkuasa mutlak. Lillahi mulkul yaum, lillahil wahidil qahhar. Milik siapa hari ini? Miliknya Allah Subhanahu wa taala, bukan miliknya siapapun. Jadi kalau kita ngelihat Pak, makanya kekuasaan yang dimiliki manusia itu pinjaman. Jadi bapak-bapak ini termasuk saya, kalau bapak pernah mengenyam jabatan tinggi, tiba-tiba Allah turunkan, nggak usah kaget tuh. Tiba-tiba kita ngelihat Pak orang biasa-biasa, mungkin otaknya ya biasa-biasa, bisa naik memiliki kekuasaan yang ya nggak usah kaget. Wong itu pemberian dari Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ada yang dihinakan oleh Allah padahal hebat. Ada yang dimuliakan oleh Allah, Pak. Padahal mohon maaf tidak memiliki kapasitas, tapi itu memang ujian buat kita, Pak. Tapi besok ini semua tidak ada. Yauma yunfakhu fis-sur, pada hari kiamat, yang dimana ditiupkan sangkakala oleh Israfil. Ada 3 ini prosesnya. 1 nafkhatul faz'i namanya. Wa yauma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi. Ditiupkan sangkakala menjadi kaget, terkejut orang-orang. Makanya dikatakan dalam surat Yasin, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yahissimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'. Kaget, Pak, nggak sempat ngasih wasiat, nggak sempat pulang ke rumah. Nah yang kedua namanya nafqatus saqi, mati semua tanpa terkecuali, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Mati semua, siapa orang-orang yang dikehendaki Allah? Malaikat Israfil, malaikat Jibril. Israfil dicabut nyawa oleh Israel dicabut nyawanya oleh Jibril dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehidupan saat itu. Sampai nafkhatul ba'si, ya, di mana Allah kemudian memerintahkan kembali kepada Israfil dibangkitkan, dihidupkan, tiupan sangkakala, itu kemudian semuanya bangkit kembali. Fa idahum minal ajdas ila rabbihim yansilun, semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Allah Maha mengetahui yang gaib, ya, maksudnya adalah yang tidak nyata, yang kedua adalah yang nyata. Nah, makanya Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu gaib itu Pak sesuatu yang tidak bisa kejangkau oleh mata dan juga panca indera kita. Makanya kalau Immanuel Kant itu ada Pak filosof dari barat ini yang punya filsafat materialisme dengan eksistensialisme, itu punya pendapat kalau sesuatu nggak bisa dijangkau dengan akal, dengan mata, dengan apapun, tidak ada. Jangan diikuti, Pak. Berbahaya ini. Makanya pernah dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumah seorang sahabat dengan sahabat-sahabat banyak sebelum menjelang maghrib, Pak. Kemudian ketika makan daging onta itu ada yang kentut. Kentut itu ada 3, Pak. Kalau buratun kencang. Burat itu kencang. Yang kedua ada namanya puswatun. Itu kecil tapi bau. Kalau yang pusyatun itu nggak ada suaranya, Pak. Baunya bentaknya luar biasa. Pusyatun namanya cara bahasa Arab. Nah, makanya pusyah itu ada salah satu sahabat, Pak, yang baunya luar biasa. Tapi Nabi tersenyum biasa aja. Sahabat, siapa ini? Siapa? Rasul kemudian menyatakan begini, siapa yang makan daging onta, hendaklah dia wudhu. Akhirnya Pak, menjaga muruah orang ini, kemudian semua sahabat wudhu. Tidak terlihat. Jadi gaib itu bisa jadi tidak kita lihat, tapi bisa kita cium. Itu bukan gaib. Nah, apapun niat kita di alam dunia ini, Pak, Bapak niat, Bapak kemudian punya dendam, punya dengki, kemudian punya rasa sombong di hati, itu masuk akumulasi Islam. Alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Dia Maha bijaksana, jangan pernah memprotes kodok-kodoknya Allah. Termasuk soal adab, Pak. Tapi kamu Bapak kalau punya pendapat, kenapa selama itu sholat, taat, rajin puasa, ekonominya sulit, dikasih banyak cobaan sama Allah, kok kenapa orang nggak pernah sholat? Kafir, Pak, zalim.
Ayatnya luar biasa. Jangan Bapak masuk ke wilayah ini. Itu hakim, Allah itu maha bijaksana. Semua ada tujuannya. Al-Khabiru, yaitu Allah maha teliti, maha mengetahui yang paling kecil, termasuk yang maha dalam, yang maha gaib. Allah maha mengetahui semuanya. Kesimpulan ini apa? Semua apapun yang Bapak laksanakan, kaitan dengan amal hati kita, kaitan dengan mata kita, kaitan dengan apapun tindakan kita, semua ada konsekuensinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Al-Fatihah. Ya Allah ya amin. Astagfirullahaladzim. اللهم إنا نشهد وإنا من شر نفسنا وإنا بالأمن والزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وكثيرا حلالا طيبا مباركا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praise